Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Nur Safitri, MM3119087 dari program studi D3 Teknik Informatika Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret Surakarta. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir saya yang berjudul Sistem Informasi Pencatatan dan Pelaporan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta berbasis web. Sebelum masuk ke dalam demo produk, saya akan menjelaskan mengenai ada berapa aktor yang nantinya akan dapat mengakses sistem ini. Jadi, untuk aktor yang dapat mengakses sistem ini ada 3, yaitu ada admin, operator, dan juga pimpinan. Untuk tugas dari masing-masing aktor ini adalah yang pertama, admin memiliki tugas untuk melakukan pengelolaan atau menambahkan user baru. Kemudian untuk operator memiliki tugas untuk melakukan pencatatan dan pelaporan sampah yang telah dimasukkan. Kemudian untuk pimpinan memiliki tugas untuk melakukan monitoring data sampah. Selanjutnya akan dilakukan demo project. Kemudian untuk dashboard dari sistem ini adalah kurang lebih seperti ini. Nanti ditampilkan grafik yang menunjukkan jumlah sampah setiap bulannya. Kemudian juga ada account untuk menghitung jumlah armada, kemudian pengangkutan sampah yang telah dimasukkan hari ini, dan juga total sampah keseluruhan yang telah dimasukkan di sistem ini. Ini saya login untuk aktor admin. Dia bisa mengakses semua menu yang ada di sistem, seperti TPS, armada, sopir, sampah, dan juga user. Kemudian untuk operator itu sama seperti admin, dia bisa mengakses semua menu yang ada di sistem, tetapi untuk aktor operator dia tidak bisa untuk mengakses menu user. Jadi yang berhak untuk mengakses menu user itu adalah hanya admin saja. Kemudian yang pertama, untuk menu TPS, di dalamnya ada beberapa submenu, yaitu ada submenu data kecamatan, data TPS, dan juga data jenis TPS. Untuk yang pertama yang akan saya jelaskan adalah data jenis TPS. Untuk jenis TPS sendiri, itu ada 3, yaitu ada kelurahan, dinas, dan juga umum. Dan ada button untuk melakukan perubahan data atau mengubah data dan juga untuk menghapus data. Saya contohkan apabila ingin menambahkan data jenis TPS baru, dia nanti memasukkan namanya saja. Misalkan saya masukkan untuk jenis TPS-nya umum 1, kita simpan. Kemudian nanti data yang tadi kita masukkan akan ditampilkan bersamaan dengan data yang lainnya. Tadi kita memasukkan untuk jenis TPS dengan nama umum 1, dan nanti ketika data berhasil ditambahkan akan ada alert atau notifikasi bahwa data berhasil atau gagal. Selanjutnya, untuk data kecamatan. Data kecamatan sendiri ini merupakan data kecamatan yang ada di Surakarta. Itu ada Kecamatan Lawean, Banjarsari, Jebres, Pasar Kliwon, Serengan, dan juga Surakarta. Sama halnya itu di sampingnya ada button untuk menghapus dan juga untuk mengubah data. Dan saya contohkan apabila ingin menambahkan kecamatan baru, nanti dimasukkan saja nama kecamatannya, misalkan Surakarta 1, dan untuk alamatnya itu Surakarta 1, misalkan. Kita simpan. Kemudian nanti data yang tadi kita masukkan dengan nama kecamatan Surakarta 1 dengan alamat Surakarta 1 juga akan ditampilkan bersama dengan data yang lain, dan sama akan ada alert yang menunjukkan bahwa data berhasil ditambahkan. Kemudian selanjutnya data TPS. Data TPS ini merupakan data
dari mana saja sampah itu diambil. Untuk data yang pertama itu dari Kecamatan Laweyan dengan jenis TPS-nya itu kelurahan, dengan nama TPS-nya itu Bumi. Untuk data kedua itu juga sama dari Kecamatan Laweyan, untuk jenis TPS-nya kelurahan, dan untuk nama TPS-nya Jajar. Begitu seterusnya sampai bawah. Dan misalkan untuk jenis TPS-nya tidak dari kelurahan itu ada dinas juga. Itu ada dari Delha Metro, kemudian ada Delha Kebersihan Taman, dan juga ada Dinas Perdagangan. Dan sama ada button untuk menghapus dan juga mengubah data. Sama juga ada button untuk menambah data. Nanti tinggal dimasukkan saja nama kecamatannya, kemudian jenis TPS-nya apa, nama TPS-nya apa, dan juga alamatnya di mana. Kita simpan, nanti datanya akan ditampilkan di sini. Kemudian selanjutnya untuk data armada. Untuk data armada atau menu armada ini di dalamnya ada dua submenu, yaitu ada data armada dan juga jenis armada. Untuk yang pertama adalah jenis armada. Untuk jenis armada itu ada 5, ada pick up, truk, box, Kirmosa, dan juga Kirmota. Dan di sampingnya ada jumlah yang ini menunjukkan jumlah armada dari jenis armada pick up. Kemudian ini jumlah yang menunjukkan jumlah armada dari jenis armada truk itu. Dan ini ada tambahan button, ini detail untuk melihat detail dari jenis armada. Jadi nanti ketika diklik detail ini akan menampilkan nama armada yang dengan jenis armada. Misalkan saya klik untuk detail atau jumlah 104 ini dari jenis armada pickup, kita klik detail dan akan menampilkan armada dengan jenis armada pickup. Nah, ini merupakan nama armada yang memiliki jenis armada pickup. Kemudian selanjutnya untuk data armada ini merupakan data armada yang digunakan untuk mengambil atau mengangkut sampah. Kurang lebih untuk datanya seperti ini, ada jenis armadanya, nomor polisi, nama armadanya apa, kemudian dari TPS mana, kemudian sopirnya kenapa ini kosong, karena ada beberapa data itu yang ada data sopirnya, tapi juga ada beberapa data yang itu tidak ada data sopirnya, karena ini merupakan dari Bumi, TPS Bumi itu merupakan kelurahan, jadi data sopirnya itu dari pihak Delha itu tidak ada data sopirnya, yang punya adalah dari kelurahan ini, karena untuk sopirnya itu tidak data tetap, jadi berubah-ubah. Jadi untuk TPS dengan jenis kelurahan, untuk data sopirnya itu tidak ada. Kemudian ada berat dan juga status. Ini nanti untuk bisa dilakukan perubahan, ini kan statusnya masih aktif untuk TPS Bumi dengan armada dengan nomor polisi 9580DU. Kita misalkan nonaktifkan, nanti statusnya akan berubah dari aktif menjadi tidak aktif. Gitu. Kemudian selanjutnya untuk sopir. Untuk sopir ini merupakan menu yang berisikan data sopir-sopir yang bertugas untuk melakukan pengangkutan. Seperti yang tadi saya katakan, untuk data sopir yang dari kelurahan itu tidak ada, karena yang punya hanya dari pihak kelurahan dan itu berubah-ubah, jadi tidak dimasukkan di data dari
data pencatatan di DLH. Jadi untuk nama sopir ini merupakan nama-nama sopir yang bertugas untuk melakukan pengangkutan sampah di wilayah yang itu merupakan tanggung jawab dari DLH, seperti DLH Metro, DLH Kebersihan Taman, itu merupakan tanggung jawab dari DLH. Kemudian untuk alamat dan nomor telepon ini opsional, jadi nanti bisa diisi ataupun tidak. Dan untuk statusnya juga sama seperti yang tadi, misalkan nanti sopirnya sudah tidak bekerja atau sudah pensiun dan lain sebagainya, nanti statusnya bisa diubah. Jadi datanya itu masih ada di sistem, tetapi untuk statusnya itu sudah berubah, yang awalnya itu sudah aktif menjadi tidak aktif. Dan untuk buttonnya itu sama, dia ada button untuk menghapus dan juga untuk mengubah data. Dan untuk sampah, untuk menu sampah itu ada dua submenu, yaitu ada submenu data sesi dan juga submenu data angkut. Misalkan untuk data sesi yang dimaksud di sini adalah karena dalam pengangkutan dalam satu tempat itu bisa melakukan lebih dari satu kali pengangkutan. Jadi dibuatkan yang namanya itu sesi untuk mengetahui jumlah dari pengangkutan dari setiap TPS begitu. Jadi nanti bisa diketahui satu TPS itu bisa ada berapa sesi dalam satu hari dalam melakukan pengangkutan begitu. Itu ada namanya, itu ada sesi 1, 2, 3, dan 4. Kemudian sama ada button untuk menghapus dan juga untuk mengedit data. Kemudian selanjutnya itu adalah data angkut. Data angkut merupakan data yang digunakan untuk menginput data sampah. Itu. Misalkan saya contohkan ingin menambahkan data hari ini. Hari ini tanggal 8 September, waktunya sekian jam 12.30. Kita masukkan dari bumi misalkan, kemudian armadanya misalkan ini saya ubah, ini dari Dinas Perdagangan, kemudian armadanya dari Dinas Perdagangan dengan nomor plat 9546CA, kemudian untuk sesinya pertama, kemudian berat sampahnya misalkan 6.000, kita simpan. Nah, nanti datanya akan berhasil ditambahkan dan tampil bersama data yang lain. Tadi kita memasukkan sampah dari TPS Dinas Perdagangan dengan jumlahnya itu 6.000. Kemudian misalkan saya menambahkan lagi untuk di tempat yang berbeda hari ini, atau saya masukkan dulu dari Dinas Perdagangan, kemudian armadanya itu Dinas Perdagangan yang tadi kita pakai, dan untuk sesinya nanti akan otomatis itu menampilkan yang sesi selanjutnya, karena untuk sesi yang pertama itu sudah kita pakai. Jadi nanti otomatis untuk sesi yang sudah kita pakai tidak akan ditampilkan lagi. Kemudian misalkan memasukkan 5.000, kita simpan. Nah, kalau dalam satu TPS itu sudah dilakukan pengangkutan sebelumnya di hari yang sama, maka nanti ketika menginputkan data selanjutnya di hari yang sama di TPS yang sama, maka sesi yang sebelumnya sudah kita pakai tidak akan ditampilkan lagi, maka akan ditampilkan sesi yang berikutnya. Tadi kita menambahkan untuk TPS Dinas Perdagangan, untuk sesi pertama tidak tampil karena sebelumnya sudah kita pakai, jadi langsung yang ditampilkan itu adalah sesi 2. Dan misalkan saya ingin menambahkan dari TPS lain, maka nanti akan sesinya itu ditampilkan semua karena belum ada data yang ditambahkan di TPS yang sama di tanggal yang sama. Misalkan dari Jajar, dari TPS Jajar, untuk armadanya Jajar, kemudian sesinya
masih lengkap karena sebelumnya belum ada penginputan sampah, jadi masih lengkap. Misalkan kita pilih sesi 1, kemudian beratnya itu 5.000. Kita simpan, maka nanti datanya akan sama, yaitu ditampilkan bersama dengan data yang lain. Tadi kita memasukkan di TPS jajar dengan beratnya itu 5.000. Kemudian sama kita bisa melakukan perubahan data dan juga untuk menghapus data. Kemudian di sini belum ditampilkan untuk jumlah lain dan sebagainya. Kemudian misalkan kita ingin melakukan atau melaporkan sampah, itu kita klik button yang bertuliskan cetak ini, kemudian nanti kita pilih saja kita ingin melaporkan laporan berdasarkan apa. Misalkan kita ingin melaporkan semua atau dari kecamatan tertentu, nanti kita pilih saja, kemudian sama, kemudian kita ingin menambahkan, kita ingin menampilkan dari TPS mana atau mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Misalkan kita ingin menampilkan semua kecamatan, kemudian untuk TPS-nya karena ini dependent drop down, jadi kalau ingin menampilkan semua kecamatan otomatis semua TPS akan ditampilkan. Dan untuk tanggal mulainya, misalkan saya mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30. Jadi di bulan September ya, kita print. Nah, nanti untuk tampilan cetaknya kurang lebih seperti ini. Jadi untuk semua data itu ikut ditampilkan, meskipun pada hari itu tidak ada data yang dimasukkan, sampah yang dimasukkan tidak ada, tetapi semuanya datanya, data TPS, data armada, sopirnya itu ikut dicetak atau ikut dilaporkan. Jadi kita sempat memasukkan untuk jajar tanggal 8 September untuk jajar, kemudian untuk sesinya karena cuma satu sesi, kemudian berat kotornya di sesi 1, kemudian berat bersihnya, dan ketemu jumlahnya berapa. Sama tadi kita memasukkan untuk dinas perdagangan tanggal 8 September ini. Dan kita save misalkan. Baik, mungkin itu saja demo yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.